Kalau begitu Pak Faisal yang membaca Al-Quran itu siapa? Dia sendirilah yang membaca kalamnya itu. Ya, Pak putus, Pak. Mana ada putusnya itu. Dia abadi itu. Makanya saya bilang, inilah barcode kalau nanti kalau kita bicara surga. Nah, udah ada di sini. Sadar kita, sadar ilusi atau sadar yang real? Coba kita diskusikan dulu itu. Sadar kita real. Cuma ingat tadi ya, kuncinya di kata kesadaran. Di kesadaran itu. Makanya dikatakan jarak kita dengan Allah itu bukan jarak geografis. Yang membagi-bagi dunia ini siapa? Ini Indonesia pakai batas wilayah kan? Itu kan ada kan? Tapi semua dunia ini, katakan misalnya dunia ini selebar meja ini, pada hakikatnya kan satu kan? Ya. Yang buat terpisah-pisah ini siapa? Pelajarilah sejarahnya itu. Cuma pertanyaannya, kira-kira kita ini satu dataran nggak dengan Mekah? Satu dataran kan? Satu Tuhan. Satu Tuhan. Apa karena bangunan Ka'bah itu maka dia mulia? Boleh jadi. Apa karena ada Rasulullah makamnya, sejarah peristiwa itu di sini terjadi? Boleh jadi. Tapi di sini ada Allah, di sana ada nggak? Beda nggak Allahnya? Beda rupanya sholat di sana sama sholat di sini. Tidak, kesadaran Tuhan itu. Iya kan? Kesadaran Tuhan itu yang penting. Kalau Tuhan yang sadar, ya dia Tuhan memang. Begitu. Innani anallah, sungguhnya aku adalah Allah. Siapa yang bercakap ini kata, oh dia rupanya gitu. Nah, makanya saya tetap mengulangi kalimat, jangan kita menyembah Tuhan yang kita ciptakan, tapi sembahlah Tuhan yang menciptakan. Ya jangan salah alamat kita nanti rajin beribadah tapi nggak ada catatan amalnya. Ya, ada lagi sampai situ? Biar kita lanjut. Ya silakan. Kan kita membaca ayat, kan baca itu kan salah. Surga Bismillahirrahmanirrahim, apa yang salah itu? Itu yang membacakan. Syariatnya yang salah itu kita. Sudah? Ya. Coba secara hakikat kita sadari, baik buruk itu datang dari Allah. Udah jadi amal itu. Jadi nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Cuma sadari ya, secara syariat itu memang kita lah yang salah. Secara syariat, secara hakikat baik buruk datang siapa? Dari Allah. Selesai urusan. Terus yang baca ayat itu kan dari Allah juga. Iya, kalau misalnya itu tersalah, karena baik buruk datang dari Allah, yang baik dari dia, buruk salah itu dari dia juga. Tapi ada pelajaran di situ gitu loh. Pelajaran itu yang kita tangkap. Sesungguhnya memang hakikatnya mana mungkin Allah salah, mana mungkin Allah berbuat maksiat, ya kan? Dan jangan sandarkan maksiat itu kepada Allah, karena segala sesuatu dari Allah gitu, dengan serta merta kita melafazkan, iya kan?
yang berbuat maksiat itu dia gitu. Ya, secara batin supaya kita jangan bersalah kepada Allah, pandang datangnya dari dia jua. Gitu. Makanya Bang, ada sesama orang hakikat sholat, imam itu salah kan, kalau cara fikih kan kita ingatkan ya, subhanallah gitu ya. Dia enggak, biarkan saja. Karena yang berdua ini imamnya ahli ma'rifat, makmumnya ahli ma'rifat juga. Itu saja. Yang salah itu. Ya, kenapa? Karena dia takut bersalah kepada Allah. Karena yang dihargai di situ Allah. Nah, disinilah Pak, makanya pentingnya syariat itu. Ya, saya sering katakan jangan belajar memisahnya itu, jangan. Ya, syariat itu memang nyata Bapak salah. Cuma di dalam diri hakikat itu muncul dari Allah Ta'ala. Itu ada yang lain? Kalau nggak ada, biar masuk kita yang kedua. Oh, istilah umpan dia. hah? Umpan dukun enggak? Dukun? Istilahnya di masyarakat. Kalau ada kejadian ini itu belum agam, datangilah sekolah. Jadi begitu terselidiki, tahulah kita. Dan dipakai dia asma-asma Allah juga yang disebutkan. Kita tahu bacaan yang dibaca dia tak biasa. Pandangan jiwa yang kita tentang dia agak lain. Tapi kenapa ya? Dari segi syariatnya mungkin agak lain kita lihat. Begitu keyakinan penuh sama dia bisa makbul gitu. Itu bagaimana? Apakah ada kesulitan di situ? Apakah ini gini, yang ku dengar pertanyaannya, ada saat kita masalah, katakanlah mungkin sakit atau kehilangan, datang kawan bilang kau ke sana, kemarin aku berobat sama ustadz itu, gitu misalnya ya. Tahu siapa, mungkin gak ustadz atau apa, tabib mungkin namanya. Tetapi kita tahu kalau amalannya, ilmunya ya mungkin agak berselewengan dengan kajian tauhid gitu ya. Tapi kalau dia ngobati sembuh gitu ya, gitu kira-kira kan. Nah, kira-kira pertanyaannya berdosa itu. Ini kan ada dua pertentangan kan. Satu kita berharap sembuh, tapi satu sisi ini orang nggak beres gitu. Sebenarnya nggak beresnya siapa itu? Yang berobat atau tabibnya? Berobat. Kan kira-kira gitu dia kan. Mana setelah akhir. Ya kalau kita tahunya pula dia itunya salah, ya tentu kan tidak harus kita lakukan itu. Apalagi berobat dengan dukun itu kan 40 hari loh ibadah kita nggak diterima Allah. Iya kan? Ya ini tunggu dulu. Kita harus pisah dulu masalahnya. Tapi kok bisa makbul? Kan itu kan. Nah jangan kenapa kita berpikir Pak, karena kita makrifat doa kita makbul. Iya kan, orang-orang ahli maksiat itu nggak makbul gitu. Belum tahu. Nah, cuma persoalannya, apakah saya tetap menilai sesuatu itu dari dua aspek. Aspek pertama adalah ini ada karomahnya atau ada istidratnya. Iya kan? Kita harus melihat sesuatu pakai itu. Hari ini ada orang dikasih jabatan kan? Ya, Restafel kabinet itu kan baru dikasih itu jabatan. Iya kan? Bisa jabatan itu mendatangkan kemuliaan, karomah, bisa istidrat. Istidrat itu kehinaan kan? Baru dia ngomong 3 hari seminggu mengatakan korupsi harus dihukum mati. Dia pula yang ketangkap juga. Berarti jabatan yang dia miliki itu bukan mendatangkan
karomah kan, kemuliaan bukan. Hati-hati Pak, apapun yang kita miliki dalam hidup ini, kacamatanya harus pakai itu. Ini tuh datang gini, rezeki ini ada nggak karomah atau istidrak? Ya, itu cara penilaian. Kalau kemiskinan hari ini mendatangkan karomah, syukurilah. Ya karena Tuhan tahu kalau dikasihnya kita ini ada jadi camat, wali kota, tak akan ada ngaji ini. Ada. Allah tuh maha tahu. Ya, dokter aja mau nyuntik itu ditensinya dulu, diukur suhu panas dulu. Kalau anak yang umur 3 tahun 4 tahun badannya panas langsung disuntik, bisa step itu, ya kan? Jadi seperti itu dia Pak Faisal. Ya, jadi kadang-kadang itu tadi Pak Faisal, kita sehat, ya, tapi nggak digunakan, nggak berbuat baik kan jadi istidrat kan. Tapi ketika kita sakit, besar nggak pengharapan sama Tuhan? Iya kan? Allah rindu rengekan kita, tangisan kita. Biasa kan, kalau aku ambil contoh lain, kita jujur. Mana khusyuan kita sholat waktu duit banyak atau lagi nggak punya duit? Ini fakta ya, jangan kita ngada-ngada. Ya menurut saya kalau lagi berduit itu sholat nggak khusyuk itu, nggak khusyuk. Tapi kalau nggak ada duit, waduh ya Allah gitu, doanya pun ya gitu, setengah gelas air matanya. Pengharapannya besar. Makanya itu kawan-kawan, kita tidak boleh terhenti melihat sesuatu itu apa yang terlihat. Ya lihat apa mau kau Tuhan di sini. Iya, ada pesan. Aku rasa kalau aku kemarin berhasil jadi anggota DPR, nggak akan ada pengajian ini. Iya kan? Kira-kira gitu. Cuman Wano. Ya Wano pasti bilang iyalah gitu. Orang dia pun diam-diam saja di sana. Dari tunjuk jadi tim sukses dia diam aja. Dan seperti itu. Iya. Saya pernah ingat loh, di zaman saya susah dulu. Iya kan? Hari Jumat mau khatib naik sepeda, mau pulang ngajar, bisanya sepeda itu ditabrak mobil, coba minta segera kata. Udah waktu singkat, namanya mobil nabrak sepeda ya gimana coba? Ya mau marah pun nama Cina, aku mau khatib, mana tahu Cina khatib. Ya. Rupanya itulah cara Allah mengganti sepeda saya. Kata Cina itu, ini nggak usah dibagus-bagusin lah, katanya, cari sepeda baru aja, kata dia coba. Nah kadang-kadang apa, wallpapernya yang nggak baik, tapi isinya baik, judulnya nggak enak. Nah ini hati-hati kita. Inilah bahasa Tuhan itu. Iya. Wallpapernya nggak bagus, tapi ceritanya apa? Bagus. Seperti itu. Jadi kembali kita balik ke ya, ke kaji tadi. Ya, awalilah sholat itu dengan niat. Karena niat berada di hati, maka niatnya adalah mau menyatakan nyata Allah. Coba kawan-kawan, ini disimak betul. Ya, sadar Tuhan itu yang ada. Dan bertahanlah di situ. Jangan bergeser sedikit pun. Gunakan pengenalan itu. Ya, kita sudah tahu kudrat iradat ilmu hayat. Ya, dalam gerakan, di dalam amalan. Ya. Artinya apa? Praktek pernyataan kaji pengantar tadi, prakteknya di dalam sholat. Itu satu. Yang kedua, kita harus lebih luas lagi memahami tentang yang namanya ta'aruf. Apa ta'aruf di situ? Kita harus bisa memastikan
sebagai tugas qalbun itu, kesadaran ketuhanan itu. Ya, memastikan apa? Mana yang wajib dibawa menghadap Allah. Ya, maka jawabnya yang wajib dibawa kepada Allah ketika pengenalan kita tadi yang itu, kan begitu? Ya, diri sejati tadi itu, itulah yang dibawa. Jangan bawa jabatan di situ, bawa keakuan. Ya, maka ada bahasa gini, hanya unsur Tuhanlah yang bisa dibawa menghadap unsur Allah yang ada. Unsur Allah itulah yang wajib dibawa menghadap Allah. Jangan yang lain-lain gitu. Unsur dia itu ta'aruf itu. Tentukan sekali lagi mana yang wajib dibawa menghadap Allah Ta'ala itu. Ya, yang wajib dibawa menghadap Allah itu, paham tadi yang mana kan? Jangan lagi ada kesadaran diri kita. Nggak sinkron dia. Yang dibawa itu. Apakah di waktu sholat aja ini kita bawa? Tidak. Kapan, bila, dan di mana saja. Nah, itulah lihat. Nah, karena sekali lagi itu juga lah yang disebut dengan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak ada yang lain-lain mau dibawa. Yang ketiga yang kita bawa itu adalah kita jangan hanya membangun kesadaran ketuhanan itu hanya pada waktu kita bersolat, jangan. Ya, apalagi hanya pada sholat 5 waktu, ketika azan tiba mau sholat baru sadar itu, jangan. Maka ada istilah as-sholatu daim. Ya, sholat yang berkepanjangan itu maknanya apa? Begitu kita bangun, ya, pahami tidur itulah kita. Bisa kita bayangkan bagaimana kita tidur, nggak ada apa-apanya. Ya, begitu kita bangun, yang bangun itu sadar itu, mata melihat, kuping mendengar, hidung mencium, mulut berkata, tangan beraktivitas, itulah mazhar kenyataan Allah. Coba. Cuma kan kita ingkari itu kan. Ingkarnya apa? Kesadaran kita yang mana lebih dominan? Sadar Tuhan atau sadar keakuan? Nah, masih kita yang menjauhkan diri dari Allah. Jadi kalau dapat, maksudnya di dalam sholat tadi itu kita menyaksikan keberadaan Dia. Di dalam kehidupan sehari-hari pun, ya tetap kita bermusyahadah, bersyahadat, menyaksikan, oh begitu deh. Nah, ya kita memang tidak melakukan gerakan sholat menurut syariat, tetapi kita secara batiniah kita tetap online kepada Allah. Kan tersambung terus kan. Nah, tentu itu jauh lebih baik. Ya, jadi itu namanya ta'yin. Kalau kita hanya mengingat Allah tergantung 5 waktu, ya di sini masalah. Masalahnya mana? Sholat 5 waktu itu kalau 10 menit baru 50 menit, belum sampai 1 jam ya. Ya, nggak salah itu. Katakanlah kita kasih lagi ininya. Kalau kita sholat 5 waktu itu kita hitunglah 1 jam. Artinya 1 jam kita ingat Allah. Ya, nggak usah kita masalahkan betul ingat atau tidak. Waktu dikasih Allah kita 24 jam.
Berarti 24 kurang 1, 23 jam kita kemana? Jadi iblis gitu. Nah, artinya apa? Aplikasi sholat itu, ya dia kalau bisa full time. Kesadaran itu terus kita jaga. Ya, tapi saya ingatkan juga, jangan kesadaran itu aja, tapi waktu sholat nggak sholat gitu. Itu juga nggak bisa, ya kan? Nah, jadi kesadaran itu tadi, ya ini kawan-kawan ginilah, kita hanya bisa merubah diri dari diri yang kita pahami selamanya ini. Saya katakan tadi, merubahlah diri kita bukan yang kita pahami selamanya ini, tetapi adalah ya ma'ani tadi itu, Nur Muhammad itu, itulah wujud diri kita ini. Ya, nah, berapa sudah? Qasad, ta'aruf, ta'yin, 3. Jadi mengingat Allah bukan hanya waktu sholat. Ya, kalau gitu-gitu mengingat Allah berdasarkan jam, jangan rugi kita. Ya, jangan berdasarkan jam, terus ingat Allah. Kita tutup malam hari ini, sholat sebelum sholat, sholat sesudah sholat, ya, sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, sholat sesudah sholat. Nanti ini kita lanjutkan, ada 4 lagi ya. Nah, saya lihat nggak memungkinkan suasana kita ini. Memang kita ini capek ya. Kenapa kita capek? Karena kita sibuk mengurusi hidup ini. Ya kan? Sibuk mengurusi hidup atau gaya hidup. Ya, kita udah capek mengurusi gaya hidup ini. Kalau hidup ini nggak ada masalah. Ya, tapi yang banyak masalah gaya hidup itu. Ya kawan, kita simpulkan, 1, qasad menentukan niat. Apa niat tadi? Menyatakan kalau Allah itu, pemahaman sudah dapat. Yang kedua, menentukan mana yang wajib dibawa menghadap, itu ta'aruf. Yang ketiga, ta'im, ya kita ingat kepada Allah bukan berdasarkan waktu sholat, tapi katakan 1 kali 24 jam itulah waktu sholat kita. Terus kita online ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah dengan demikian ya kita bisa terus merasakan rasa ketuhanan itu yang ada pada diri. Ya, ini yang dikatakan Rasulullah itu, ya Abu Dzar anta abudallah ka'annaka tarahu. Ya Abu Dzar, sembahkanlah Allah seolah-olah kau melihat Allah. Fa lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau tidak melihat Allah, kau yakin Allah melihatmu. Ya, tapi alhamdulillah lewat kajian ini, ya ternyata yang melihat ini dia, yang mendengar ini dia. Jadi udahlah, Tuhan gak usah kita cari lagi karena dia sudahnya. Lebih kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi samii'un 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya alim anzil lana ilma wa hikmah wa nura wa hidayah wa barakatuh wa salama. Ya mujibas sailin ya munzilal munzilin ya akramal akramin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.